Haram? Tidak. Tapi nggak benar juga. Dan dia sendiri akan rugi. Karena bukan tujuan. Baik. Jadi intinya apa? Makanya israf itu nambah banyak. Tetapi nambah banyak bukan dari hal yang baik atau dibutuhkan. Hati-hati bagian nomor 5 itu bahaya, Bang. Banyak orang nyasar di situ. Jadi apa? Ahli burung, jadi ahli mobil, jadi ahli motor ya. Saya pernah lihat orang seperti itu. Dia punya misalnya 20 motor misalnya, ya. Atau 50 burung. Ini fulan malah hafal dia, ya. Ini bagusnya ini suaranya begini. Bagus sekali. Allah cipta kamu ini untuk jadi bakar burung misalnya. Ya enggak? Terus sama aja. Apalagi yang keenam ini yang paling berbahaya ini, dan mudah-mudahan kita selamat dari ini. Bagian 6 hanya tentang masalah tertib saja. Al-mafdul wal afdal. Masalah tertib untuk kehidupan. Apa yang terbaik dan apa yang baik. Makanya pernah kita sampaikan, iblis atau syaitan tidak tentu ajak dengan apa? Buruk, tidak tentu. Tidak tentu ajak dengan dosa, tidak tentu. Karena kalau iblis atau syaitan, dia ganggu orang baik atau orang buruk? Gimana? Dia ganggu siapa? Orang yang baik atau yang buruk? Baik. Orang baik itu, mereka dosanya banyak atau sedikit? Sedikit. Ada juga orang baik yang sudah jauh dari dosa. Apakah dibiarin sama iblis? Ya nggak mungkin. Justru ini tugasnya dia di situ. Terus mau bantu orang tersebut yang tidak suka dosa dan jauh dari dosa. Dengan dosa nggak akan diterima. Terus gimana? Acak tertibnya. Yang paling penting dijadikan penting, dan yang kurang penting dijadikan paling penting. Makanya isengnya iblis atau syaitan, kalau tidak bisa mengarahkan kita ke jahanam, dia minimal mengurangi pahala kita. Semoga berhasil dan nyasar nanti ke neraka. Saking isengnya ya. Maka masalah tertib ini yang paling berbahaya. Misalnya orang suka baca, bagus kan? Nah, daripada baca buku yang bermanfaat atau buku yang terbaik seperti Al-Quran, turunlah baca hadis aja. Turun baca hadis, turun lagi baca A, baca B, supaya dijauhkan. Padahal sudah kenal bahwa nomor 1 yang untuk dibaca adalah sudah jelas, terang. Jadi kalau dia tidak bisa mengganggu, dia acak tertib. Makanya yang menang di sini hanya bagian siapa? Bagian ulama saja. Makanya ini bagian yang luar biasa pentingnya, karena di sini kita tahu apa yang baik dan apa yang lebih baik. Makanya jangan ambil yang baik atau jangan diutamakan yang baik, tapi utamakan yang terbaik. Lalu yang baik. Makanya bagian ini bisa dikatakan semua orang kalah sama iblis di sini. Jadi paling maksimal kita masuk ke nomor 5, 6 semua kalah di sini. Diutamakan sholat sunnah dari sholat fardhu ya. Dan ini hal sudah sering terbiasa ya. Ada pengajian ya, ada guru fulan, masya Allah, salawatan, zikir ya, terus aja sampai jam berapa? Sampai jam 4. Terus tidur. Salat subuh hilang. Orang rajin salat Jumat, tapi nggak salat fardhu. Kan Jumat itu sunnah loh. Salat fardhu lebih penting ya. Justru salat fardhu tidak salat Jumat daripada salat Jumat tidak salat fardhu. Benar ya?
Salat Jumat itu sunnah. Ada orang enggak, yang penting salat Jumat katanya. Kata siapa? Mana hadisnya? Yang penting salat Jumat kan ini. Yang penting salat fardhu lah. Makanya masalah tertib ini bukan bagian orang awam. Nah, enggak, kalah di situ orang. Harus butuh ilmu. Karena harus tahu apa yang terbaik dari yang baik. Contoh, ada waktu khusus zikir. Ada waktu khusus belajar. Ada waktu khusus badan. Ya, kalau kita belajar, dan di sini dalam nomor 6 kepentingan belajar sirah, atau singkatnya ikutlah orang terbaik. Mau jadi orang terbaik atau mau jadi orang baik? Kalau bagian ini untuk jadi orang terbaik, bukan untuk orang baik. Mau jadi orang terbaik, belajarlah secara orang terbaik dan ikutlah seperti orang terbaik. Waktu untuk bangun, seperti yang kita baru kemarin bahas kan? Gimana sekarang? Otaknya gimana? Lagi terbang sekarang ya. Diajak tidur sekarang mau? Jangan tuh, malas. Justru kalau sekarang diajak tidur gimana? Malas, tidur ini bukan waktunya. Baru bang diajak tidur. Tapi kalau kemarin diajak tidur gimana? Enggak usah diajak, dia udah mimpi. Enggak usah diajak, sudah sukses dia. Jadi masalah apa? Al-mafdul wal afdal, yang baik sama yang terbaik. Bagian ini luar biasa, jarang ada yang menang. Kalau menang di bagian ini, otomatis sudah jadi tingkat tinggi dan jadi orang ulama. Kita ulang lagi tapi dengan cepat. Makanya sekali lagi, buku ini bukan buku akademik. Kalau saya sendiri minta sama kalian, buku ini kalau bisa dibelajar masing-masing, lalu disampaikan. Sampai para ulama berkata, man lam yaqra'il ihya lam yu'addi minal ahya. Siapa yang tidak membaca buku Ihya, tidak dihitung dia orang yang hidup. Terus dia apa? Mati. Kenapa? Seperti tadi bagian-bagian buku ini yang kita jelaskan, ini bagian yang sangat sempurna. Kebetulan semuanya dalam Al-Quran. Masalah al-muraqabah wal muhasabah. Ya, di sini ada cerita yang indah banget. Ada seorang ulama kiai, dia bilang ke muridnya, silakan pergi cari tempat sepi, tidak ada selain kamu, lalu tulisin sesuatu yang tidak bisa dilihat sama siapapun, lalu kembali lagi ke sini. Semuanya keluar kecuali satu orang. Itulah orang yang dia sadar masalah apa? Al-muraqabah. Terus dia nanyain ke dia, kamu kenapa tidak keluar seperti saudaramu? Dia bilang, saya pikir dan mencari tempat yang saya bisa jadi dengan diri saya sendiri. Tidak ada dan tidak bisa. Kenapa? Dimanapun, kapanpun tetap ada Allah. Jadi satu aja yang sadar. Yang lain kalah semua. Makanya apakah bisa jadi satu orang sendiri? Terus Allah di mana? Kalau orang biasa nggak hitung, malah dia selalu sibuk dengan diri sendiri. Coba kalau kita sadar, walaupun lagi sendiri, ngomong dengan diri sendiri. Kalau kita sadar Allah sedang melihat, Allah sedang mendengar, berubah nggak? Berubah segalanya. Cara duduknya aja. Sadar sekarang sadarlah bahwa Allah sedang melihatmu. Cara duduknya aja berubah nanti. Benar? Segalanya berubah. Makanya kalau bagian muraqabah saja dilakukan sesuai aturannya, bahwa Allah dimanapun kapanpun melihatmu, pastilah berubah seluruh kehidupan kita. Dan ini yang kita belajar dalam Al-Quran. Ada yang tahu ayatnya? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa wa ma'ahum aynama kanu. Nabi Yunus dalam 3 kegelapan, bukan 1 kegelapan, 3 kegelapan. Apa? Malam kegelapan, laut
kegelapan perutnya paus. Jadi 3 kegelapan. Dibongkar 1, tetap gelap. Dibongkar yang kedua, tetap gelap. Harus bongkar 3 kegelapannya. Dalam perut paus dan memanggil, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dalam Al-Quran kan? Lalu fastajabna lah, diterima doa, didengarinya. Siapa yang bisa mendengar seorang yang dalam perut paus, dalam laut, di waktu malam selain Allah? Ada yang bisa. Ayah, ibu, istri, suami, anak, teman, siapapun gak akan bisa. Masalah al-muraqabah. Lalu al-muhasabah, bagaimana kita sesudah tahu proses kita, amalan harian kita. Makanya kalau kita melakukan nomor 1 ini, dilakukan dengan harian saja, pasti saya yakin 70% kegiatan-kegiatan kita akan ditolak dengan keras. Ya. Apalagi banyak orang suka mengabdi dirinya dan korban dirinya untuk yang lain. Waktu saya lah punya saya. Benar nggak? Bukan punya kamu. Kenapa saya bagi-bagi waktu saya dibagi-bagi gratis untuk orang lain, sedangkan saya sendiri sangat butuh. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah, orang yang paling rugi siapa? Orang yang rugi, orang yang masuk neraka karena dia mencari keuntungan dirinya di dunia, kan, melebihkan dunianya. Dia menjual dunianya, menjual akhiratnya untuk apa? Untuk dunianya dia. Itu orang rugi, tapi bukan yang paling rugi. Ada yang lebih bodoh lagi. Bisa? Siapa itu? Menjual akhiratnya untuk dunia orang lain. Ya Allah, ajib kebodohannya itu. Menjual akhiratnya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk dunia orang lain. Itu orang yang semangat bantu orang berdosa. Ya, kamu kaburlah hari ini, saya yang bantu aman. Kalau dicari saya bilang saya. Dia menutup dosa orang lain. Dia yang gagal. Banyak orang juga menjual dosa. Ya. Padahal dia tidak melakukan dosa. Tetapi pedagang dia. Ya. Jualan jumlah, bukan jualan eceran. Orang lain berdosa, tetapi siapa yang dapat dosanya? Dia sendiri. Gagal luar biasa. Makanya masalah muhasabah. Jadi kita melihat hari ini hasilnya apa? Silakan tulis. Caranya gimana? Tulislah. Kemarin aja atau hari ini, ambil kertas tulis. Dari bangun jam sekian, terus apa? Terus baca sendiri.